jatuh sini Pak ya? Iya sini. Ini masih kotor. Ada air. Air. Air apa Gus? Air ini. Kurang nggak Gus? Sini. Dari situ. Nah, betul banget. Ini agak merah. Ini deketin nih kameranya. Agak merah. Nih, agak merah ya. Ujung dapat kecil nih. Sudah. Masih YouTube kamu. Kayak gini. Siapa yang ada geng? Warni. Iya. Gini. Ya Allah ya Rabbi. Ruwon. Oh ya Allah. Anu ya, agak. Udah sini Mas.
Lebih lagi lah mas. Darurat mas. Seng tali main dua hancur. Tanah pakona telok aja hancur lah. Kalau tangan sekarang ini bersih. Pos apa? Pas apa yuk? Keputusan. Pas apa Roma? Usai ini. Dapat tuh. Tahanan dia, ibu. Dia pada ya nih. Talen telokan. Enak buku. Kebetulan. Arako. Iya, ada deh. Sarap ya. Minyak scanner berada yang setin TV kan. Iya, buat setin TV. Ini ketemu cukur. Ada karena paper, paper sahabat kawan. Materi. Kemarin saya sering kapi. Ya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai video dalam mewujudkan suatu buhul yang dimana buhul tersebut kita tidak bisa menyangka orang siapa yang berbuat, tetapi buhul ini suatu yang pengantar atau bangsa jin yang mengikat ke suatu benda yang dipenuhi oleh suatu benda-benda yang ada di dalamnya seperti bahan-bahan sajam, entah itu dari tanah kuburan atau dari benda-benda seperti kaca. Tapi kebanyakan buhul dilantari dengan suatu tanah kuburan. Itu paling dasar sih. Terus gimana sih kinerjanya dari suatu buhul ini? Memang buhul tersebut memang ada suatu ikatan dari bangsa jin. Bukannya saya menyalahkan suatu jin yang enggak, tetapi di sini sudah terikat, di mana si penyuruh ini sudah mengikat suatu seperti benda tersebut dengan kekuatannya, dengan bantuan bangsa jin. Jadi disitulah akan masuk suatu benda tersebut ke tujuannya, ke siapa kan begitu. Terus kinerjanya ini gimana sih? Dari buhul tersebut bisa melewati atas atau dari bawah tanah, itu bisa, tergantung dari sisi rumahnya ya, tergantung dari sisi rumahnya, entah rumah atau tempat
yang dimana tertuju kan begitu, entah itu ada orangnya di dalam maupun tidak. Terus buhul ini ada dua hal sih. Kalau buhul tersebut memang masuk ke dalam tanah, nanti ini akan hancur. Nah, kalau dia masuk dari atas, dia akan meledak atau hancur. Terus serpihannya ini tidak akan wujud, tapi menyelimuti dari suatu tempat atau usaha. Biasanya kayak gitu. Itu suatu kinerjanya kayak gitu ya. Terus benda ini kok katanya ini benda nyata, terus kok bisa diwujudkan? Gini loh, benda itu memangnya awal nyata kan gitu, awalnya nyata tapi dibungkus oleh suatu kekuatan atau gumpalan yang berasal dari bangsa jin, kekuatan jin. Terus si dukunnya, akhirnya benda itu nggak kelihatan. Terus masuknya ini contoh di dalam tanah yang saya manifestasikan secara nyata yang di video itu memang itu ada di posisi tanah, terus itu terbungkus, itu akan pecah ketika berselang beberapa waktu ya, tergantung dari dukunnya, entah itu 2 hari atau 3 hari di situ. Entah itu tertuju ke siapa nggak tahu, pokoknya kinerjanya seperti itu. Terus benda tersebut banyak macam ya, bukannya suatu kain saja atau bungkusan, itu banyak macam. Dan di situ banyak perantara seperti benda-benda yang lain. Gitu. Terus efeknya ini ya tergantung dari contoh mau tertuju siapa gitu, permintaannya mau efeknya gimana terserah kan gitu. Itu tidak tergantung dari bendanya juga sih. Itu tergantung juga penyuruhnya itu mau gimana kan yang gitu. Entah mau dibuat sakit, entah dibuat seperti gak nyaman di rumah, pokoknya banyak hal. Dan penangkal-penangkalnya itu ya banyak sih penangkalnya kayak gitu. Ya seperti seperti penanaman punjer kan begitu kan, entah itu membaca suatu ayat surat Yasin, terus membaca suatu amalan sebelum tidur, itu yang banyak lah, secara syaratnya itu banyak. Di sini pernah kejadian juga para pasien saya juga setelah diruat penanaman punjer, meskipun ada hantaman dari luar, benda itu tidak akan masuk, tetapi pertama itu kembali langsung ke orangnya, terus yang kedua benda itu akan wujud, tidak bisa masuk. Jadi seperti itu. Itu ya. Itu kalau penanaman punjer kayak gitu saya. Itu langsung balik ke dukunnya, terus yang kedua benda itu tidak akan masuk, tiba-tiba wujud. Entah itu di depan rumah atau di dalam rumah, tapi benda itu tidak akan berefek lagi sudah. Gitu. Itu sudah banyak sudah kejadian-kejadian seperti itu. Jadi itulah pertama ruatan usaha tuh banyak kayak gitu. Terus ruatan rumah, dan situ banyak sekali. Dan situ memang ada perisai-perisai tertentu sih. Terkadang kalau punjer itu menurut saya sih lebih mantap lah gitu kan. Soalnya benda itu tidak akan masuk langsung ke rumah, tiba-tiba itu mental baru wujud, entah di depan rumah atau di atas. Tapi meskipun wujud tidak akan masuk lagi. Di situ sudah nggak ada satu kekuatan gitu. Atau bisa langsung balik ke dukunnya gitu. Dan itu secara fakta sudah banyak kejadian kayak gitu. Kenapa saya ruatan tuh tidak masukkan ke YouTube, entah siaran langsung di YouTube. Memang saya itu izin dulu kan, tidak semena-mena dimasukkan ke konten. Jadi ya si kontennya ya kayak gitu sudah. Tapi nanti kedepannya saya itu nanti bikin konten itu sejarah saja. Saya itu ingin beda dari yang lain kan gitu. Kadang sejarah itu gampang terlupakan kan gitu kan. Ya cuma
Ya, intinya sejarah itu sebagai wawasan. Sudah kita kembali ke konteks masalah buhul. Jadi penangkalnya seperti itu ya. Kalau pakai secara syariatnya nggak apa-apa, silakan ya gitu. Ya namanya buhul itu kan memang ada sangkut dengan bangsa jin lah gitu kan. Semuanya itu perkara yang baik atau buruk, semuanya itu ridha Allah. Ridha Allah semuanya. Jadi kenapa buhul itu bisa masuk ke rumah? Ya kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Kenapa sih kan gitu? Terus kenapa bukannya meskipun kita sudah mengamalkan sesuatu, kita itu meyakini bahwasanya buhul itu tidak akan masuk, atau serangan-serangan sihir belum tentu juga gitu. Intinya belum tentu seperti itu. Pasti ada gitu. Ada yang bisa masuk, ada yang enggak. Itu tergantung ke keyakinan kita sendiri. Jadi itulah penjelasannya. Dan di situ memang ada suatu yang saya jelaskan dari video pertama, terus yang video kedua itu suatu penarikan. Yang pertama itu di tempat usaha, terus yang kedua itu perawatan rumah. Situ. Jadi itulah penyampaian saya. Bila kurang paham nanti tinggal di komentar aja. Nanti di sharing-sharingkan atau bertanya-tanya langsung, nggak apa-apa. Sudah cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.